Melawan rasa bersalah itu tidak mudah. Hai, apa kabar? Gimana harinya? Kuharap baik-baik saja ya. Kalau aku, alhamdulillah, masih bisa bercerita tentang arti hidup yang sebenarnya. Emang benar ya, kata orang, mempunyai rasa bersalah itu gak enak. Apalagi itu menyangkut hidup banyak orang. Gimana? Apa teman-teman pernah mengalami hal ini? Dan kuharap teman-teman juga punya jalan solusinya sendiri-sendiri ya. Soalnya aku sekarang lagi bingung nih gimana nyelesainnya. Kalau teman-teman sudah menyelesaikannya, tolong ya bantu aku tulis di kolom komentar apa aja solusi terbaik yang harus dilakukan agar aku bisa menyelesaikan semua masalah yang ada. Ini juga menyangkut tema kita pada malam hari ini, yaitu rahasia yang harus disembunyikan agar tidak menjadi konflik yang berkepanjangan. Udah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Bersama aku, Rizky, dari Cerita Sebelum Tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Sudah jadi rahasia umum, semua orang itu mempunyai rahasia, baik itu rahasia dengan keluarga, teman, bahkan kepentingan orang banyak. Namun, kita sebagai manusia juga ada yang namanya salah. Pernah sekali sebagian dari kita membocorkan masalah itu. Sudah jadi rahasia umum, semua orang itu mempunyai rahasia. Baik aku, teman-teman, keluarga, bahkan orang-orang yang mempunyai kepentingan. Namun, kita sebagai manusia juga ada yang namanya salah juga, di mana rahasia yang harusnya kita simpan malah bocor dan menimbulkan masalah yang harus kita selesaikan. Bahkan ada juga dari rahasia itu menjadi masalah besar. Tapi ini mungkin sudah jalannya untuk semua orang harus tahu apa yang kita sembunyikan. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan nyentuh tanah juga dia. Karena memang udah harus saatnya orang tahu masalah yang terjadi. Kalau kita ngomongin rahasia, itu tidak lepas dari namanya kebohongan. Ya, mau gimana pun ya, walaupun itu baik untuk kita dan untuk orang, yang namanya kebohongan itu tetap salah, mau gimana pun itu. Karena bohong itu udah bagian dari nipu. Meskipun kita melakukan kebohongan itu untuk menyembunyikan sesuatu hal yang menurut kita benar dan emang udah harusnya disembunyikan. Tapi gimana kalau kita menyembunyikan kebohongan tapi menyelipkan kebenaran? Karena kebohongan yang baik itu lalu menyelipkan kebenaran dalam kebohongan itu sendiri. Dalam artian, kita mungkin salah, tapi kita tidak salah dengan sepenuhnya. Entah kenapa aku hari-hari ini berpikir begitu sih. Tahu kenapa? Orang-orang sepertiku itu sulit sekali membedakan yang namanya kebohongan dan kejujuran. Teman-teman juga mungkin ngerasain juga apa yang aku rasain. Karena di dunia yang fana ini, kebohongan itu sudah menjadi suatu hal yang lumrah, sesuatu hal yang bisa membuat kita terlepas dari masalah. Ya meskipun itu dalam sesaat.
Karena seperti yang aku bilang, setinggi tingginya tupai melompat, pasti bakalan nyentuh tanah juga. Karena mereka memerlukan sesuatu hal yang ada di tanah. Begitu juga kita itu selalu memerlukan kebenaran di dalam diri kita. Sejahat-jahatnya orang, sepinter-pinternya orang untuk berbohong, pasti dia pernah melakukan kebaikan. Ya udah jadi hal lumrah sih, hal wajar kita melakukan kebohongan bersamaan dengan melakukan kebaikan. Karena kita dari kecil diajarin begitu, apalagi orang kayak kita yang sangat suka bersandiwara dan berpura-pura di setiap kejadian yang ada. Tapi entah mengapa ya, kalau kita melakukan kebohongan, itu pasti mempunyai beban loh. Kalau kita nggak jujur itu mempunyai beban yang kalau kita nggak jujur itu mempunyai beban yang sulit sekali untuk dilupakan. Ada bahkan aku pernah nggak tidur selama semalaman karena memikirkan apa yang telah kulakukan pada hari itu. Suatu ketika aku pernah berbohong kepada seseorang karena uang yang kuterima itu kurang. Uang yang kudapatkan itu gak sesuai dengan apa yang kubicarakan. Maksudnya ku kasih tahu sama dia. Tapi entah kenapa ya, masalahnya selesai. Tapi di pikiranku belum. Rasanya aku menyimpan sesuatu hal yang nggak benar gitu, nggak sesuai aja gitu. Malaman aku nggak bisa tidur karena mikirin itu. Sampai sekarang temanku itu nggak tahu kalau uang yang kulaporkan itu kurang. Tapi beban itu masih ada sampai sekarang di kepalaku. Singkat cerita, aku mulai ngude-ngude sama dia. Apakah dia ngerasa ada yang salah? Tapi dia ngerasa nggak ada yang salah denganku. Sampai sekarang aku masih ngerasa malu aja ketemu dia. Karena kebohongan yang kulakukan adalah sampai sekarang aku masih inget gitu. Dan rasanya kalau aku minta maaf itu malu, menurunkan harga diri gitu kan, menurunkan gengsi, ego kalau kita minta maaf. Tapi kalau aku nggak ngelakuin itu, rasanya di kepalaku itu masih ada beban. Masalah yang ada di kepalaku itu belum selesai. Dan mau nggak mau, kita sebagai laki-laki gitu ya, harus mampu minta maaf dulu. Tujuannya itu bukan untuk membuat dia senang ataupun membuat dia uangnya kembali, bukan. Bagiku tujuannya itu sebenarnya supaya membuat pikiran kita tenang karena telah mengakui apa yang kita lakukan. Aku sih berpikirnya kayak gitu. Ada sumber juga yang mengatakan bahwa mengakui kesalahan merupakan step awal untuk melakukan perubahan. Tapi itu tetap aja sulit untuk dilakukan. Apalagi orang-orang sepertiku ini yang menganggap sulit sekali untuk berubah. Itulah mengapa aku sering berbohong, karena ego untuk tidak mau mengakui kesalahan. Seakan-akan diriku itu selalu merasa benar di setiap kondisi dan situasi. Pernah suatu ketika aku ngerasa bahwa kebohongan yang kumainkan itu sudah menjadi fakta. Kebohongan yang kumainkan itu sudah menjadi fakta karena dibantu oleh lamanya aku memainkan sandiwara. Dan itu sulit sekali untuk dilupakan. Tapi dalam hati kecil kita
itu tahu bahwa hal tersebut itu salah. Hal tersebut itu tidak bisa dibenarkan. Makanya kalau aku memegang rahasia, itu pasti selalu aku simpan baik-baik. Karena aku terbiasa untuk berbohong. Tapi yang namanya kita menyimpan bangkai gitu ya, lama-kelamaan juga bakalan kecium juga baunya. Akhirnya makin kesini orang mulai tahu apa yang ku sembunyikan. Jadi ku berpikir bahwa ada gak sih gunanya kita menyembunyikan rahasia selain melindungi diri kita sendiri. Ya, itu yang dikatakan Captain America. Aku pernah menonton film Captain America Civil War. Mungkin sebagian teman-teman juga pernah menonton itu. Di mana dalam film itu Captain America dan Iron Man itu perang saudara. Ya, singkat cerita mereka itu perang aja gitu, berantem satu lawan satu. Tapi hal menarik dari film itu sebenarnya satu bagiku, dimana Captain America itu menutupi atau merahasiakan apa yang terjadi kepada ayahnya Tony, yaitu Howard Stark. Tony taunya ayahnya, yang Tony tahu ayahnya itu meninggal karena kecelakaan. Ternyata fakta yang disembunyikan Stu bahwa kematian ayahnya itu disebabkan oleh temannya Captain America, yaitu Bucky Barnes, karena dibunuh oleh agen S.H.I.E.L.D. dan Hydra pada saat itu. Tony Stark sebagai anak dari Howard Stark itu marah mengetahui kejadian yang sebenarnya. Dia sebenarnya gak marah pada Captain America, gak marah karena dia membunuh, karena bukan Captain America yang membunuh ayahnya, tapi dia marah Captain America karena menyembunyikan rahasianya yang begitu lama banget. Mulai dari situ Iron Man dan Captain America gak pernah lagi kontekan. Udah berapa tahun katanya, 5 tahun kalau gak salah. Meskipun ini hanya sebuah cerita fiksi, tapi itu masuk akal untuk terjadi. Kalau kita berantem pukul-pukulan karena mungkin saling senggol gitu, itu 1-2 tahun selesai. Tapi kalau kita berantem menggunakan hati, perasaan, apalagi kalau kita menggunakan kebohongan, itu bisa sampai berpuluh-puluh tahun lamanya. Karena kebohongan yang kita sembunyikan apabila ketahuan itu lebih sakit daripada, ya poinnya itu sebenarnya menjaga rahasia itu mungkin bisa dilakukan, tapi tidak dalam waktu lama dan tidak bisa bertahan selamanya. Ya lambat laut bakalan ketahuan juga kejadian yang sebenarnya. Sudah jadi hukum alam bahwa kebohongan itu tidak bisa dibenarkan. Jadi lakuin aja apa yang menurut kita bisa lakukan gitu. Kalau untuk berbohong demi kebaikan ya silahkan, tapi tahu konsekuensinya itu kayak gimana. Ya jadi mulai dari sekarang berusahalah untuk jujur meskipun itu sulit untuk dilakukan, karena melihat dari situasi dan kondisi yang ada. Ya mungkin sekian yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf banget karena ini nggak menggunakan skrip, jadi pure dari omongan yang kupikirkan aja pada saat ini. Kesimpulan dari ceritaku kali ini adalah jagalah rahasia sebisa yang kita bisa. Jika sudah terlanjur, maka berusahalah untuk jujur. Terima kasih.